setiap orang Kristen nih sebenarnya misionaris gitu ya. Baik yang full time ataupun yang part time gitu. Kita sambil kerja, sambil kuliah, tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu untuk bermisi. Selamat datang di podcast Yes He Is, di mana kita berbicara tentang membagikan imanmu dengan percaya diri sehingga kamu dapat berperan dalam membantu dunia mengenal Yesus. Welcome to Yes Is Podcast. Hari ini kita bakalan ngobrol bareng seorang penginjil, seorang misionaris yang udah keliling Indonesia. Ya, jadi kita langsung aja nih sambut Kak Irfan. Halo semuanya. Halo Kak. Thank you banget ya Kak udah mampir nih ke Yes Is Podcast hari ini. Iya, terima kasih juga Kak Ica. Dan hari ini kita gak cuma berdua ya Kak. Oh ya? Tentu saja gitu kan, sudah terlihat nih ya keramaian di belakang saya gitu ya. Nah hari ini ya kita juga kedatangan teman-teman dari Yes He Is Community. Dan kita juga bakalan ngobrol juga sama mereka karena ternyata mereka punya cerita-cerita yang sangat seru. Nah, tapi kita ke Kak Irfan dulu nih. Ya, Kak Irfan ini adalah seorang misionaris, betul ya Kak ya? Iya Kak Ica. Oke, dari mana Kak? Aku dari NTT. Dari NTT, jauh banget. Udah lama Kak di NTT ya berarti? Sejak lahir Kak. Sejak lahir sampai hari ini? Sampai hari ini. Sampai Maranatha enggak ya? Mungkin. Baik, nah misionaris ya, ngomong-ngomong soal misionaris nih. Kalau gak salah misionaris itu kan dari kata misi ya Kak ya? Iya. Nah kalau boleh tahu nih, misi apa sih yang Kak Irfan nih bawa sebagai seorang misionaris? Kalau untuk seorang misionaris, poin pertama tuh mengabarkan kabar baik tuh ya. Menyampaikan tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Oke, jadi sebenarnya misinya itu ya. Misinya itu yang utama. Mengabarkan kabar baik. Memberitakan kabar baik ini kepada siapa Kak? Selama ini kepada semua orang yang kita jumpai tentunya. Pokoknya siapapun yang kita jumpai, kalau Tuhan taruh di hati kita, maka kita harus sampaikan hal itu. Oke, nah Kak Irfan nih full time ya berarti sebagai seorang misionaris? Enggak juga. Enggak juga. Ya, ada part time. Ya. Ada hal lain juga, kesibukan lain. Bekerja swasta dan juga separuh waktunya buat misi, buat penginjilan. Oke, wow ya. Jadi ternyata seorang misionaris nih gak cuman misionaris doang ya, tapi bisa melakukan hal yang lainnya juga. Iya, gitu benar. ya. Jadi teman-teman yang lain nih juga harusnya juga maksudnya Kak Irfan nih sebenarnya satu contoh yang baik juga gimana kita melakukan kegiatan yang lain gitu kan, misalnya bekerja atau mungkin kuliah, tapi juga melakukan misinya Tuhan. Benar sekali Kak Icel. Oke. Ya. Nah Kak Irfan ini terpanggilnya karena apa Kak? Kalau ceritanya panjang banget Kak Icel ya. Oke. Boleh ya? Gak apa-apa, boleh banget. Boleh ya? Boleh banget. Sebenarnya terpanggil pertama tuh di usia 18 tahun. Tapi waktu itu di dalam keadaan yang paling terpuruk dalam hidup saya berpikir bahwa saya merasa bahwa saya sendiri, bahkan sampai di titik di mana saya tuh pengen bunuh diri Kak Icel. Tapi tiba-tiba Tuhan itu baik, dia datang dalam hidup saya, lalu dia menambahkan diri pada saya dan dia berkata bahwa mulai hari ini kamu gak sendiri, tapi akulah Bapamu. Semenjak hari itu saya mulai memberikan diri saya pada Tuhan untuk bersama teman-teman yang mengajak saya untuk sama-sama kita beritakan Injil. Dan sampai hari ini terjadi. Oke, wow, puji Tuhan ya. Yes. Jadi ada momen ya. Ada momen. Oke, dari umur 18 tahun berarti 18 terpanggilnya. tahun. Yes. Setelah terpanggil terus apa yang Kak Irfan lakukan nih? Dari awal kan sebenarnya masih belajar tuh. Dulu awal-awal kan sempat takut untuk memulai suatu hal yang sebenarnya kayak bukan passion gitu. Oke. Tapi dari hari ke hari semacam panggilan itu makin kuat Kak. Jadi saya dari hari ke hari mulai sadar bahwa ternyata Tuhan tuh punya panggilan yang besar dalam hidup saya untuk melakukan rencana Tuhan seperti itu. Nah setelah terpanggil tuh apa yang Kak Irfan tuh lakukan gitu? Mulainya gimana Kak? Sampai akhirnya tuh menjadi seorang misionaris gitu. Awalnya diajak untuk bergabung dalam sebuah gereja. Oke. Di situ mulai diajarin cara penginjilan, cara pelayanan. Sejak dari sudah bisa mulai berjalan keluar dari gereja. Oh oke. Jadi dibentuk dulu ya di dalam gereja. Dalam sebuah gereja. Kemudian diutus. Keluar. Oke. Yes. Nah pertama kali diutus usia berapa dan kemana Kak? Waktu itu di usia sekitar 20 tahun. Jadi udah mulai diajak untuk penginjilan ke desa-desa, ke pedalaman-pedalaman yang ada di NTT. Ya. Oke, berarti di pertama tuh di pedalaman ya? Pertama di pedalaman pedesaan gitu. Oke. Oh di pedesaan itu apakah ada orang-orang yang belum kenal Yesus atau seperti apa keadaan di desa itu Kak? Sebenarnya sih ada yang sudah percaya Yesus, ada yang belum.
Tapi ada yang cuma sekedar tahu tapi nggak kenal sama Tuhan gitu. Oke. Jadi targetnya adalah orang-orang yang sekalipun mereka sudah percaya tapi mereka belum benar-benar menyerahkan diri mereka pada Tuhan. Dan juga target berikut adalah orang yang belum sama sekali belum mengenal Yesus. Ya. Baik, oke. Terus sampai hari ini terus lakukan itu ya Kak? Sampai hari ini. Oke, paling jauh kemana Kak bermisi? Kalau di Indonesia ya? Iya. Sampai di Pulau Samosir di Medan ya, di Medan Sumatera Utara. Kalau di luar negeri di pedalaman Sarawak sama Sabah. Oh pernah sampai ke luar negeri juga Kak? Pernah juga. Luar biasa ya. Wow, Sabak dan Sarawak. Ya, Sabah dan Sarawak. Oke, itu pengutusan dari gereja juga berarti ya Kak? Yes. Oke, berarti kebanyakan tuh sebenarnya diperlengkapnya di gereja ya, betul dalam Kak? sebuah gereja atau komunitas Kristen. Atau komunitas Kristen. Atau komunitas. Berapa orang tuh Kak yang akhirnya tuh menjadi misionaris dan lain sebagainya? Banyak banget Ical. Banyak banget. Dan ada banyak juga orang yang dimenangkan ya? Banyak banget. Luar biasa, baik. Berarti dari tahun berapa nih Kak menjadi misionaris? Dari tahun berapa ya? Sekitar 2010 kali Ical. 2010 sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan sampai selamanya. Dan sampai selama-lamanya, amin. Amin. Haleluya. Oke. Nah mungkin banyak yang belum tahu ya Kak, kayak misionaris itu tuh ngapain sih gitu, kegiatannya apa yang dikerjakan gitu kan. Terlebih Kak Irfan ini ternyata bukan full time gitu, menjadi seorang misionaris, ternyata part time gitu kan. Nah kira-kira apa nih yang dikerjakan sebagai seorang misionaris Kak? Berhubung saya kan separuhnya bekerja, separuhnya misionaris. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sama seperti teman-teman semua bekerja. Tetapi di entah setiap bulan atau 2 bulan sekali, saya selalu menyempatkan diri untuk pelayanan misi. Kayak gitu. Jadi kadang bisa di desa-desa, di pedalaman, bisa juga di kota-kota lain seperti itu. Terus waktu ke sana, penginjilan tuh fokusnya kepada membawa orang kepada Tuhan, membawa orang kepada pertobatan. Itu paling penting. Seperti itu ya. Kok mau sih Kak? Soalnya kan kayak ada kerja juga gitu kan, tapi harus juga mau melakukan misi gitu loh di luar kegiatan rutinitas biasa gitu. Iya, sebenarnya kalau kita sadar apapun pekerjaan kita harus tahu bahwa panggilan utama kita adalah memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Iya. Karena nggak banyak orang tuh mau sih Kak. Karena banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi seorang penginjil atau memberitakan kabar baik tentang Tuhan itu harus menjadi seorang full timer. Tapi ternyata enggak. Iya. Padahal apapun pekerjaan kita, profesi kita nggak boleh lupa bahwa tugas inti kita, utama kita tetap memberitakan tentang kerajaan Tuhan. Iya. Seperti itu. Ya itu bagus banget sih Kak. Ya jadi benar banget sih bahwa setiap orang Kristen nih sebenarnya misionaris gitu ya. Baik yang full time ataupun yang part time gitu. Kita sambil kerja, sambil kuliah. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu untuk bermisi. Benar ya banget, benar banget. Oke. Nah balik lagi nih ke aktivitas Kakak sebagai seorang misionaris ya. Yang sering kegiatannya mungkin ke desa-desa dan lain sebagainya. Detailnya seperti apa sih Kak? Boleh tahu gak sih kayak penjangkauannya seperti apa, pendekatannya seperti apa gitu kepada mereka yang mungkin belum kenal Yesus atau belum sungguh-sungguh sama Tuhan? Jadi ada beberapa pendekatan Kak Ical. Yang pertama bisa one by one, one. Jadi di dalam perjalanan kita bisa berjumpa dengan banyak orang. Dan dalam perjalanan itu seringkali beberapa orang yang kita jumpai itu Tuhan taruh di hati kita. Seperti semacam sebuah belas kasihan untuk orang itu. Dan ketika kita jumpa sama orang itu ternyata dia dalam suatu masalah atau dalam suatu problem. Dan ternyata dia tuh butuh jalan keluar. Dan ketika kita doain dia ngalamin terobosan atau mujizat. Di situ dia langsung percaya bahwa Tuhan itu baik dan sayang banget sama dia. Terus misalkan kalau kita ke desa-desa kita akan jumpa sekali banyak orang. Jadi kita bisa lakukan satu demi satu baik dari rumah ke rumah atau dengan sebuah komunitas atau tim yang sudah di desa tersebut untuk melakukan pelayanan. Nah kalau pelayanannya ini dalam bentuk apa Kak? Pelayanan misi? Pelayanan misinya dalam bentuk apa? Kalau bisa kita ke suatu desa, bisa ada juga pelayanan penginjilan one-on-one, ada juga semacam seperti KKR, kegiatan jadi mengadakan rohani. Ibadah ya? Iya, kadang juga seperti youth camp, anak muda di suatu desa dan kita memperkenalkan tentang Tuhan dan juga memperlengkapi mereka untuk menjadi misionaris. Wow, luar biasa ya. Tapi tadi menarik banget ya ketika kalau nggak salah tangkap ya dari cerita Kak Irfan nih. Tadi ketika misalnya Kak Irfan diutus ke satu tempat, terus dalam perjalanan ke tempat itu bertemu orang-orang juga. Iya benar. Yang mungkin juga
maksudnya Tuhan taruh belas kasihan dan sebagainya dalam hati Kak Irfan. Begitu ya Kak ya? Begitu. Untuk kemudian Kak Irfan ceritakan mungkin tentang Yesus atau tentang pesan Injil. Benar-benar. Ada pengalaman menarik gak Kak? Banyak banget sih. Biasa kadang di dalam sebuah kendaraan transportasi umum kayak bus, pesawat, itu beberapa kali kejadian kayak gitu. Jadi dalam perjalanan seperti Tuhan tuh taruh di hati saya untuk orang yang ada di sebelah saya. Oke. Contoh waktu itu di sebuah pesawat dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba Tuhan tuh seperti naruh di hati saya untuk berdoa untuk orang di sebelah. Cuma karena orang itu bule, jadi saya untuk waktu itu bahasa Inggris belum terlalu bisa. Jadi saya cuma ketik di sebuah handphone lewat Google Translate. Oke. Jadi saya mendoakan dia lewat handphone waktu itu. Diterjemahin apa yang Tuhan taruh di hati saya. Terus saya cuma kasih handphone ke dia, saya bilang please read it. Setelah dia baca, sambil baca tuh dia sambil nangis gitu loh. Dia nangis, terus saya ambil balik handphone saya bilang God bless you. Terus dia nangis gitu. Mungkin itu pesan Tuhan yang Tuhan kasih buat dia. Oke, wow, itu amazing banget sih. Tapi kalau boleh tahu apa nih Kak yang ditulis di kok bisa nangis gitu? Apa nulisnya apa nih Kak? Minta nomor handphone loh. Ternyata bukan pesan Tuhan yang tulis ya, Tuhan. Seperti gini, Tuhan taruh bahwa selama ini kamu ngalamin banyak hidup yang berat, tapi sebenarnya kamu gak sendiri. Tuhan tuh selalu ada bersama dengan kamu, dan Tuhan sudah bukan jalan baru buat kamu untuk kamu berjalan bersama dengan Tuhan di tahun ini. Oke, wow, luar biasa. Itu yang membuat dia terharu ya. Iya. Kirain kan siapa tahu kasih tagihan atau apa jadi nangis gitu. Enggak ya, ternyata pesan Tuhan ya akhirnya menyentuh hati orang itu ya. Iya, kayak gitu. Oke, tapi kemudian tidak pernah berjumpa lagi. Kemudian gak pernah berjumpa lagi. Ya, dan percaya sih pasti Tuhan juga percaya Tuhan akan bekerja sesuatu ya. Yes. Wow, dan ini adalah satu hal yang kita tuh sebenarnya juga sering alami gitu ya. Kita mungkin di bus, kita mungkin di pesawat atau apa. Sebenarnya hanya butuh kepekaan. Butuh bener kepekaan ya, dan keberanian. Dan taat sama Tuhan aja gitu. Oke. Yes. Gimana sih Kak biar kita tuh berani gitu ketika kita dapat tuntunan. Tapi pernah gak sih dapat tuntunan terus takut atau akhirnya gak jadi? Dulu awal-awal tuh namanya kan masih baru. Jadi kadang tuh seperti ditaruh di hati, tapi kayak ini perasaan Tuhan atau perasaan gua gitu loh. Oke. Jadi kayak takut. Tetapi sebenarnya kalau sudah digerakin di hati, percaya bahwa itu dari Tuhan. Karena bukan untuk kepentingan kita. Kalau kita sampaikan sesuatu untuk orang tersebut, berarti Tuhan punya sesuatu untuk orang itu. Ya. Pernah gak Kak, misalnya ada tuntunan dalam hati, terus udah lakuin, taunya salah gitu? Atau kayak ternyata orangnya enggak ngalamin itu gitu? Ada juga kayak gitu. Ya, jadi sometimes tuh kita tuh kadang, ini suara hati apa suara Tuhan gitu kan. Ya, kalau suara Tuhan pasti dalam ketepatan. Tapi sekalipun cuma suara hati kita gak apa-apa. Yang penting itu hal yang baik yang kita sampaikan buat mereka. Ditolak itu hal biasa. Tapi kalau itu tepat dari Tuhan, maka itu terjadi sebuah hal yang dahsyat buat orang tersebut. Wow, oke. Keren sih Kak. Jadi kalau misalnya mau berani, ya taat dulu aja gitu ya ketika ada tuntunan. Iya benar sekali. Oke, nah tadi pernah ke pedalaman juga ya Kak ya, bermisinya. Kalau boleh tahu, boleh di-mention gak sih Kak daerah mana dan seperti apa keadaan di sana? Yang paling berkesan ya? Yang paling berkesan tuh di pedalaman Malaysia di Sabah. Di luar negeri itu ya? Soalnya saya hampir di Raja Batu waktu itu. Wow. Kaget. Iya gitu. Seperti itu. Pernah seperti itu. Kok bisa hampir di Raja Batu? Waktu itu Kak Irfan aja atau tim itu atau gimana? Waktu itu sendiri. Saya waktu ke pedalaman tuh ikut seorang teman. Terus sampai situ mulai memberitakan tentang Tuhan. Terus mereka tuh ternyata pernah punya suatu masalah dengan beberapa misionaris yang datang sebelumnya. Jadi karena dari hari itu mereka mulai anti sama misionaris. Datang misionaris dari Indonesia gitu kan. Wah ini koron baru nih kayak gitu. Jadi mereka bilang bahwa kami ini sudah gak mau lagi sama misionaris. Kamu jangan datang ke sini lagi gitu loh. Awalnya seperti itu. Tapi besoknya mereka jadi baik gitu loh. Biasanya mereka jadi baik. Terus mereka mulai buka beberapa acara dan minta saya untuk nyampain firman Tuhan di situ. Baik acara peresmian rumah, acara ulang tahun dan sebagainya. Jadi diundang ke acara-acara ya Kak ya? Diundang ke acara-acara tersebut selama 1 minggu gitu. Ya, aneh sih Tuhan itu ya. Tapi apa yang akhirnya membuat hati orang-orang ini berubah? Awalnya kan mau dirajam nih Kak. Itu betul-betul literally mau dirajam di depan. Di sebuah rumah dan sudah dikelilingi oleh massa di sekitar situ. Oke, mereka udah kelingin. Terus karena teman saya itu dia masih bersaudara sama yang punya rumah. Akhirnya mulai dijelasin bahwa ini orang bukan sembarang penginjil, ini orang yang baik, yang tulus. Terus ternyata ada seorang ibu yang dia punya masalah karena dia lagi mengandung, lagi hamil. Itu sudah 9 bulan. Sudah 9 bulan mengandung dan dia tuh takut karena menurut dokter dia tuh nggak bisa melahirkan secara normal. Yang kedua ketakutan dia adalah dia sudah punya 4 anak.
semuanya cewek. Dia lagi berburu untuk anak perempuan. Jadi waktu itu lagi masalah dan dia tuh dibenci sama keluarga dari suami karena anaknya cewek semua. Sedangkan mereka butuh anak cowok waktu itu. Jadi waktu itu diminta didoain. Yang pertama supaya bisa dapat anak cowok. Yang kedua supaya bisa melahirkan normal. Karena menurut dokter itu nggak bisa normal. Karena ada masalah dalam ibu itu yang nggak bisa normal. Terus kita doain, kita sepakat bahwa mau nggak kalian sepakat bahwa anak ini cowok gitu loh. Karena udah 9 bulan dan dia nggak berani USG, dia takut cewek lagi gitu. Jadi kita sempat berdoa dan ternyata minggu depannya lahir tuh anak cowok. Dan juga dia melahirkan secara normal, gak dioperasi kayak gitu. Pada hari itu mereka mulai buka desa itu buat aku masuk seperti itu. Jadi Tuhan yang buka jalan ya sebenarnya. Tuhan yang buka jalan. Wow, itu amazing banget sih. Dari yang hampir dirajam gitu ya, sampai pada akhirnya Tuhan buka jalan agar bisa masuk ke situ. Berapa orang Kak yang kalau boleh tahu yang akhirnya misalnya jadi mengenal Yesus atau dimenangkan? Itu ada sekitar 4 kakak, tapi mereka cukup banyak. Karena dari datuk mereka turun sampai yang paling kecil gitu. Dia turun itu sekitar ada belasan orang sampai 20 orang. Seperti itu. Wow, luar biasa sih. Bahkan ada satu datuk yang dia tuh adalah dia usia 72 tahun dan dia seperti mantan dukun di situ. Dia mantan dukun di situ dan dia punya kekuatan super power gitu loh ya. Kayak misalkan mobil tertanam itu dia bisa angkat pindahin. Pohon dicabut waktu itu. Jadi dari kisah itu kayak wow serem banget itu. Tapi waktu itu keluarga sepakat untuk kita buat suatu ibadah khusus untuk undang datuk ini yang seperti ketua suku ini. Dan saya tahu bahwa dia datang dengan ilmu hitamnya dia, tapi saya percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Waktu saya khotbah, dia terus natap saya dengan tatapan yang tajam, tapi waktu ibadah Tuhan jamah hatinya dia. Dan setelah ibadah dia bilang begini, mulai hari ini saya meninggalkan semua jimat saya dan hari ini kita percaya kepada Tuhan saja dan kepada semua anak dan cucu kita cukup percaya kepada Tuhan. Seperti itu. Wow, itu luar biasa banget sih. Praise the Lord ya, dengan setiap cerita-cerita Kak Irfan nih keren banget sih. Itu ya hampir dirajam, terus bahkan ada harus menginjili seorang dukun lah ya katakanlah gitu. Kak Irfan nggak trauma Kak? Waktu itu sempat takut sih. Ya. Tapi setelah hari itu keberanian kita bukan menurun, tapi semakin meningkat gitu, seperti itu. Karena kita melihat bahwa pembelaan Tuhan itu terus ada bagi kita. Iya sih. Jadi itu ya teman-teman yang kalau misalnya mau bagiin Injil takut ditolak, takut dijauhin teman, nih gitu ya. Bahkan sampai pengalamannya tuh sampai yang hampir dirajam batu, tapi ya ketika kita tuh mengerjakan apa yang menjadi misinya Tuhan, pasti Tuhan tuh bakalan selalu melindungi ya. Benar Kak, benar. Wow, Nah, tadi ini obrolan berat ya. Berat ya guys gitu. Nah, aku tuh sempat lihat di bio Instagramnya Kak Irfan ya kan. Ada satu hal yang menarik gitu kan. Apa tuh? Apa tuh ya? Teman-teman lihat aja kalau penasaran. Ya, ada @gerobak makan Indonesia. Ada 2 lagi @gerobak makan Indonesia sama @gerobak makan Timor Leste gitu. Apa tuh Kak? Boleh diceritakan nggak? Gerobak makan Indonesia atau gerobak makan Timor Leste itu suatu kegerakan movement. Itu dimana kita anak-anak muda kita buat sebuah gerobak makan. Kita namain itu gerobak makan Indonesia. Dan itu kita pakai untuk berbagi makan gratis bagi masyarakat yang ada di NTT. Khusus di NTT. Ada daerah-daerah lain nggak Kak? Ada sih. Kalau kita di NTT itu kita berawal dari sebuah gerobak. Dan hari ini tuh kalau kita hitung sekitar 15 gerobak sudah ada. 15 gerobak. Di NTT sekitar 8 kota. Terus di Timor Leste ada 4 titik yang kita punya gerobak itu. Ide awalnya dari mana Kak? Kayak kenapa gerobak, kenapa nggak warung? Sorry. Gak apa-apa. Jadi berawal dari sebuah perasaan yang Tuhan taruh di hati. Karena saya melihat bahwa di NTT itu banyak sekali, mungkin beritanya belum tersebar, tapi banyak orang kenal NTT itu sebagai daerah Kristen. Tetapi akhir-akhir ini banyak sekali saudara-saudara Kristen yang mulai nyebrang ke sebelah. Karena masalah tidak bisa makan. Jadi berawal dari situ bahwa saya punya Tuhan taruh kehendak untuk memberi makan masyarakat di NTT. Karena banyak orang yang berpindah keyakinan karena gak bisa makan. Itu awal mulanya seperti itu. Boleh tahu gak Kak kayak kenapa gak bisa makan ini menjadi penyebab mereka tuh
meninggalkan Yesus. Oke, baik. Di NTT ada salah satu kota bernama Kota Soe. Di mana Kota Soe ini adalah kota Kristen di NTT. Terus ada beberapa desa besar, itu hampir ribuan orang Kristen itu mulai berpindah keyakinan. Karena kesulitan untuk mereka makan, anak mereka sulit buat sekolah, bahkan rumah mereka yang sudah hampir rubuh seperti itu. Dan ternyata waktu mereka berdoa untuk Tuhan menolong pertolongan, yang datang bukan orang Kristen. Yang datang orang dari agama seberang gitu. Yang menolong mereka. Jadi ketika mereka berdoa minta Tuhan menolong, yang menolong bukan orang Kristen. Tapi dia orang beragama seberang. Dan mereka berpikir bahwa itulah penolong mereka. Jadi mereka pun dengan serta-merta daripada kita mati kelaparan, mending kita ikut agama seberang, yang penting kita tetap hidup. Seperti itu kisahnya. Wow, ini sangat jadi satu learning sih buat kita sebagai orang Kristen ya Kak ya. Yes. Gitu, bahwa kita pun jangan hanya memperdulikan tentang hidup kita sendiri, tapi kita perlu belajar juga untuk peduli sama orang-orang sekitar kita. Benar banget. Gitu. Dan mungkin bahkan kalau Kak Irfan kan mungkin di NTT dengan gerobak makan ini, tapi sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal sederhana buat teman-teman di sekitar kanan kiri kita. Ya, benar. Gitu, mungkin kita bisa tanya kabarnya, kita tanya keadaannya dia dan lain sebagainya. Gitu sih. Oke, kita balik lagi nih ke gerobak makan. Nah, jadi sebenarnya kalau boleh tahu nih Kak, mungkin tadi Kak Irfan udah ceritakan dengan detail gitu, tapi aku pengen tahu sebenarnya goals dari gerobak makan ini tuh apa goals akhirnya? Oke, baik. Tentunya kita punya goal Kak Ical ya. Yang pertama, makan gratis itu kita berikan bagi semua orang. Baik orang yang gak punya maupun orang yang berkelebihan. Yes, jadi awalnya orang coba berpikir bahwa ini cuma untuk orang yang gak bisa makan. Tetapi gerobak itu memberi makan orang yang gak punya makan, bahkan orang kaya pun boleh makan. Kenapa? Karena bagi orang yang gak bisa makan, kita mengalirkan sebuah kehidupan bagi orang tersebut. Tetapi bagi orang yang kaya atau orang yang punya, kita memberikan inspirasi atau motivasi buat mereka, untuk mereka pun bisa lakukan hal yang sama. Dan dalam perjalanan ternyata banyak orang yang punya, mereka pun datang makan juga. Dan setelah itu waktu mereka pulang, mereka pun siap membantu kita untuk menabur, untuk mereka pun tergerak untuk buat hal yang sama seperti itu. Iya. Ya, itu goalnya. Dan goal yang paling terakhir adalah di mana lewat gerobak makan ini orang bisa berjumpa dengan Kristus. Karena kita dengar banyak kesaksian, kita banyak hal yang kita dengar bahwa ketika mereka berdoa untuk mereka nggak bisa makan, tiba-tiba mereka lewat dan ada makan gratis. Dan ada beberapa kali bencana alam yang terjadi di NTT, tim gerobak makan gratis ini pergi ke tempat-tempat terjadi bencana seperti banjir gitu. Kita jumpai ada orang yang belum makan selama 2 hari, ada yang 3 hari. Bahkan ketika kita memberikan sepiring nasi, mereka tuh terima dengan air mata yang benar-benar gimana gitu Kak. Karena mereka bilang, Tuhan kami gak bisa makan gitu loh. Daerah kami tuh banjiran gak bisa keluar gitu anak-anak. Tapi ada tim dari gerobak makan yang sampai ke situ dan membagikan makan buat mereka. Jadi mereka tahu bahwa Tuhan tuh dengar doa mereka seperti itu. Wow, itu keren banget sih Kak. Luar biasa siapa yang Kak Irfan tuh kerjakan gitu bersama dengan tim tentunya ya. Bersama dengan tim. Bukan ada berapa tim? Ada berapa orang di tim gerobak makan? Kalau tim tuh satu kota tuh sekitar 10 sampai belasan orang. Oke, banyak di juga ya. Di kota kalau kita gabung banyak banget. Iya, banyak banget. Oke. Tadi Kak Irfan sempat mention ada yang akhirnya mengenal Yesus gitu melalui gerobak makan ini. Boleh diceritakan nggak kesaksian yang mungkin paling menyentuh atau paling berkesan gitu buat Kak Irfan dan tim? Ada 3 sih yang menurut saya paling berkesan selama kita jalin program ini. Yang pertama waktu bencana alam yang tadi sudah saya bilang bahwa ketika mereka belum makan 2-3 hari dan mereka bahwa Tuhan tolong mereka. Tapi yang nolong tuh dari tim gerobak makan gitu loh yang datang. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan tuh pakai kita sebagai jawaban doa dari orang-orang tersebut. Terus satu lagi kisah di Kota Kupang, itu ada yang pergi makan, ternyata dia seorang pembantu rumah tangga. Dan ternyata dia tuh sering disiksa sama majikannya. Dan dia gak bisa berbuat apa-apa karena dia orang dari kampung. Tapi ketika dia ke situ dan kita ngobrol sama dia, tim kita yang di Kupang, ternyata dia punya masalah itu. Jadi dia tuh mau kabur gak bisa karena kampungnya tuh jauh dan dia selalu disiksa. Akhirnya dari tim kita itu membantu memproses dia supaya bisa keluar dari majikannya itu. Dilaporkan ke polisi, akhirnya bisa dilepaskan dan bisa dipulangin ke kampungnya. Yang berikut kisah yang ketiga itu terjadi di Timor Leste. Jadi ketika tim kita pergi bagi makan di sana, mereka berjumpa dengan beberapa orang yang susah banget. Akhirnya dari tim kita tuh ngambil seorang anak untuk diadopsi ke base camp. Wow. Sampai hari ini anak itu masih ada. Wow, kayak masih gitu. Ada. Ya, jadi gak sekedar peduli tapi diambil, diadopsi dan dibesarkan seperti itu. Wow, luar biasa sih, keren banget sih Kak.
Dan sampai hari ini masih running ya? Sebenarnya masih, ya. Sampai. Memang nggak semua kota, tapi masih ada kota yang running. Setiap hari itu selalu ada atau? Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, tergantung kemampuan dari kota-kota tersebut. Itu luar biasa banget sih. Oke, keren banget cerita-cerita dari Kak Irfan ini. Kita kasih tepuk tangan lah ya buat Kak Irfan. Haleluya. Ya, saya pun ngerasa aduh apa aja sih yang aku lakukan selama ini. Kok kayaknya ini ya. Baik. Nah, hari ini kita kedatangan juga ya teman-teman YesIS Community yang ada di belakang saya ini. Nah, kita tuh mau ngobrol nih satu persatu sama mereka gitu. Kalau tadi tuh Kak Irfan mungkin adalah sosok yang sudah melakukan penginjilan gitu, sudah bermisi ya di tengah-tengah kesibukannya itu juga sambil menjadi seorang misionaris gitu ya. Tapi kita kita pasti juga maksudnya nggak semuanya tuh bisa langsung memulai seperti Kak Irfan gitu. Ada juga mungkin teman-teman yang masih belum mulai, masih nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Nah, hari ini kita mau ngobrol sama salah satu YesIS Community ya yang adalah bernama Karen. Oke, kita langsung aja. Silakan Karen. Baik. Karen itu ada jepitan ya di bajunya. Oke. Nah, Karen, thank you sebelumnya ya udah datang nih ke YesIS Podcast ngobrol-ngobrol sama kita. Karen boleh diceritain gak sih kesibukannya apa nih, lagi ngapain atau gak sibuk? Waduh. Sibuk dong ya. Sibuk. Boleh ceritain kesibukannya apa sekarang? Oke, kalau sekarang aku kebetulan sebagai pengajar untuk anak-anak, ngajarin gambar gitu ya. Kalau pekerjaan. Nah, terus kalau di gereja aku sebagai pemimpin kelompok kecil juga. Oke. Dalam gereja gitu. Baik, luar biasa ya. Jadi kesibukannya banyak ya karena dia sebagai pengajar, terus di gereja juga melayani juga ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berarti Kristen ya, valid Kristen. Ya, amin. Percaya Yesus ya. Percaya. Haleluya. Nah, Karen tadi kan Karen di belakang terus dengerin ceritanya Kak Irfan gitu kan. Gimana nih tanggapan Karen kira-kira dengan setiap ceritanya Kak Irfan dan apa yang dia kerjakan? Luar biasa sih. Kayak wow, ternyata segala ketakutanku tidak seberapa. Dan sebenarnya itulah yang juga aku rasakan gitu ya sepanjang proses kayak wah gitu. Kayak selama ini aku ngapain aja ya gitu. Betul. Nah, tapi kalau Karen sendiri ini pernah dengar nggak sih soal amanat agung atau gimana? Kalau amanat agung pastinya pernah ya, dan ya sebagai dulu ya kalau aku Kristen awam tuh ada Kristen awam ya. Ada Kristen awam. Baik. Kayak mengetahui tentang amanat agung tuh kayak waduh susah banget nih, harus membaptis orang, menginjil tuh kayak waduh berat lah gitu bayangannya. Oke, iya. Tapi benar nggak Kak kalau amanat agung harus membaptis orang? Ada beberapa poin sih yang dari awal kan membedakan tentang Injil. Yang berikut kalau dia mau lebih dalam dibawa sampai baptis gitu loh. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa, udah mulai gitu loh. Oke, ya. Jadi terjawab ya Karen. Terjawab. Nah, kalau menurut kamu sendiri penginjilan itu yang seperti apa sih kegiatan penginjilan sendiri? Kegiatan penginjilan ya. Yang kamu tahu? Yang aku tahu. Nah, kalau yang aku tahu tuh pastinya ceritain tentang Tuhan Yesus kayak gimana, kabar baik, kebaikan Tuhan di hidup kita sendiri gitu gimana, dan apa sih kebaikan Tuhan juga yang mau dikasih ke orang-orang yang mungkin belum percaya gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau dulu aku tuh membayangkan penginjilan tuh kesannya yaitu pendeta aja yang mengerjakan, kayak berkhotbah sana sini, kayak datang naik ke mimbar dan lain-lain. Bayanganku tentang penginjilan dulu seperti itu gitu. Oke. Ya, jadi bayangannya berubah hari ini ya. Ketika di sini jadi berubah ya. Atau gimana Karen? Sejak udah mulai kenal dan aktif di organisasi Kristen dan di gereja sih, Ci. Oke. Ya itu poin yang bagus ya, bahwa betul sih kita kadang suka terstigma tuh penginjilan tuh kayak yang berat banget gitu. Tapi ternyata bener sih, setuju apa yang sama Karen bilang gitu ya, bahwa penginjilan tuh sesimpel kita tuh cerita tentang kabar baik atau cerita tentang bahwa
kita punya Allah yang baik gitu dalam hidup kita. Nah sekarang kan saya tadi Karen udah bayangannya udah berubah nih tentang penginjilan gitu. Nah kira-kira punya pengalaman gak sih membagikan Injil gitu ke seseorang yang mungkin tadi kamu bilang belum percaya gitu? Jujur penginjilan yang kayak wah banget tuh belum sih Ci. Oke. Banget tuh apa? boleh dijelasin ya. Banget. Maksudnya kayak Tuhan Yesus baik dan lain-lain tuh ke orang yang beda keyakinan tuh belum pernah yang seserius itu gitu sih. Seserius itu. Nah, yang udah kamu lakukan apa? Boleh di-share gak sih? Paling tuh aku mungkin gak lewat cerita sih Ci. Jadi mungkin aku punya pengalaman tidak enak gitu ya, cerita sesuatu kebaikan Tuhan gitu di hidupku ke orang yang beda. Tapi tuh situasinya tidak baik dan aku tuh jadinya disudutkan ketika momen itu. Dan akhirnya dari momen itu tuh aku kayak aduh kayaknya jadi takut deh cerita ke orang lain gitu. Dan akhirnya udahlah daripada aku gak bisa cerita, ya udah aku lakukan aja, mengerjakan apa yang baik aja supaya orang lihat lewat perbuatanku aja gitu. Jadi kamu ngerasa ya udah deh cukup lewat perbuatan aja gitu ya. Iya, akhirnya jadi kayak gitu. Karena kamu punya experience pernah ditolak gitu lah atau disudutkan. Iya, disudutkan. Boleh tahu gak sih cerita detailnya gitu, kayak itu lagi ngapain, terus kamu disudutkan soal hal apa? Nah waktu itu aku sama teman aku lagi kayak mungkin kayak lagi ngerjain tugas bareng gitu lah, ngumpul. Itu aku di kosan dan itu sama teman kos lain gitu, tiba-tiba join dia, terus entah kenapa tiba-tiba kita lagi ngobrolin agama. Agama secara teori ya, kayak agama kamu gimana, kok ada tepuk tangannya, kok ketika beribadah maksudnya. Ketika beribadah. Terus kayak kenapa tiap minggu gereja, terus gereja tuh kayak gimana, bla bla bla. Nah ketika itu aku di situ tuh masih istilahnya kayak masih bayi rohani lah, bener-bener Kristen tuh Kristen seadanya. Jadi aku cuman kasih tahu apa yang aku tahu aja. Dan di situ orangnya itu yang aku tangkap tuh kayak dia nanya, tapi akhirnya jadi menjebak. Jadi kesannya kayak gitu ya. Kalau di agama aku tuh gini. Terus akhirnya ada satu momen dia ngasih tahu tentang agamanya dan itu tuh bikin aku kayak aduh pengen deh ngasih tahu tentang Tuhan, tapi kayak aduh aku tuh udah keburu di ujung itu loh Kak. Jadi kayak di satu sisi kayak rasanya udah keburu tenggelam duluan dan ketika keburu ciut ya. Iya, keburu ciut duluan dan ketika udah beres obrolan itu aku tuh langsung nangis. Sedih banget. Langsung nangis dan cerita ke mama aku gitu kayak, "Ma ini gimana ya? Aku sedih banget gak bisa ngasih tahu yang baik gitu tentang Tuhan istilahnya. Aku gak bisa membela diri, bukan kayak ngasih tahu tentang Tuhan lah setidaknya. Tahu gitu. Kebenaran lah ya. Yang ngasih tahu kebenaran tuh kok kenapa gak bisa ya? Aku tuh kayak sebel sama sendiri juga. Terus dari situ tuh kayak akhirnya idoin mama aku juga. Terus akhirnya dari situ kayak mungkin ini ya kegagalan lah istilahnya, tapi dari situ ya belajar kalau mungkin gak harus yang kayak Tuhan Yesus tuh ini gitu. Mungkin bisa mulai dari ya apa yang kebaikan Tuhan apa di hidup aku, mungkin kayak gitu. Gitu. Wow. Karen, terberkati juga kok dengan apa yang Karen sampaikan gitu ya, bahwa mungkin ada beberapa orang juga teman-teman yang lagi nonton gitu kan punya trauma yang sama gitu kan, pernah ditolak atau apa gitu yang akhirnya mau share tentang Yesus tuh jadi males gitu kan, males karena disudutkannya dan lain sebagainya. Tapi kalau Karen sampai sekarang gimana nih? Apakah masih ada perasaan takut ditolak atau apa sampai sekarang atau gimana? Jujurnya masih ada sih. Masih ada, That's okay. Ketakutan yang Karen alami dan rasakan tuh valid sih gitu, dan itu tuh juga banyak dialami oleh teman-teman yang lain gitu. Dan Karen ini adalah perwakilan gitu. Perwakilan dari teman-teman yang mungkin juga punya
ketakutan yang sama atau punya pengalaman buruk gitu ketika mau share tentang Yesus gitu. Nah, kalau dari Kak Irfan sendiri nih, Kak Irfan pernah gak sih punya ketakutan yang seperti itu gitu? Tentunya punya Kak Icel ya. Ya, apalagi dulu tuh takut banget gitu. Bahkan untuk mau bicara sama orang aja takut gitu, apalagi mau memberitakan Tuhan gitu. Tapi ketakutan tuh dari hari ke hari semakin hilang. Dari ketakutan Tuhan bisa ubah menjadi suatu keberanian. Percaya gitu. Yang penting di mana kita harus berani memulai. Kalau hari ini kita ditolak nggak apa-apa. Besok pun masih ditolak nggak apa-apa. Tapi terus maju sampai kita hilang semua ketakutan itu. Oke. Ya. Oke, wow. Dan actually gaya banget. Aduh, sebenarnya yang ditolak tuh bukan kita juga sih gitu kan, tapi ya pesan yang kita sampaikan dan juga Tuhan yang kita tuh sampaikan gitu, yang kita beritakan. Sebenarnya Tuhan lah yang ditolak gitu kan. Dan itu benar banget sih, ketika kita mengalami penolakan, ya kita harus terus menerus untuk dengan berani memberitakan Injil ketika ada momen ya, atau ketika ada tuntunan Roh Kudus di situ. Jadi Karen, saya gitu kan, juga teman-teman yang lain gitu, kalau misalnya masih ada ketakutan ketika bagiin Injil, #jangan takut gitu ya, karena Tuhan tuh pasti akan menyertai kita dan terus speak up gitu tentang kebenaran juga pesan Injil. Oke, thank you banget Karen udah share gitu kan. Kita kasih tepuk tangan buat Karen. Kembali aja. Nah, next gitu ya, kita juga bakalan ngobrol nih sama salah satu Yesus community juga yang udah melakukan penginjilan juga. Tapi pendekatannya itu berbeda sama Kak Irfan gitu ya. Kalau Kak Irfan tuh mungkin kan pergi ke pedalaman dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau teman kita ini dia bermisi dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, langsung aja kita panggil Cika. Shalom. Takut ya. Baru mulai udah aja ya. Oke, kelihatan banget di positive vibes ya. Oke, nah Cika boleh cerita gak sih kesibukannya apa nih biar netizen juga pada kenal sama Cika? Oke, shalom semuanya gitu ya, biar Kristen banget Boleh, gitu boleh. ya. Apa kita perlu mulai dalam doa juga? Iya, jangan, gak usah kepanjangan ya. Oke, jadi aku Cika. Aku di sini lagi ngerantau juga karena kerja gitu ya. Jadi sehari-hari ya menjalankan pekerjaan aja sih ya gitu. Oke. Baik ya. Jadi Cika ini bekerja ya kesibukannya. Oke. Nah, Kristen puji Tuhan puji ya. Tuhan. Percaya Yesus. Haleluya. Haleluya. Dibaptis ya. Langsung habis ini ya sekarang juga ya. Jadinya kita kayak mau pertunjukan ya. Nah, Cika tadi kalau Karen kan udah sampai ini penginjilan yang ada di dalam pikirannya itu seperti apa. Nah, kalau Cika sendiri tuh memandang penginjilan tuh harus yang seperti apa sih yang ada di bayangannya Cika? Oke, sebenarnya tadi aku setuju ya sama statementnya Kak Irfan gitu. Kalau misalkan menginjil itu kan membagikan kabar baik gitu. Nah, kalau kita tahu itu kabar baik, berarti seharusnya itu jadi bagian dari kehidupan kita gitu kan. Jadi setiap kita ngelakuin kegiatan, setiap kita ketemu orang, itu yang seharusnya kita rindukan gitu supaya orang tahu kabar baik tentang Tuhan Yesus gitu. Oke, ya jadi penginjilan tuh memberitakan kabar baik yang artinya bisa di mana aja ya Cika ya. Oke, nah ada gak pengalaman membagikan kabar baik itu? Oke, nah ini pas banget ya momennya. Jadi tidak ada yang kebetulan. Iya, memang. tidak ada yang kebetulan, semua waktunya Tuhan banget ya. Haleluya. Jadi beberapa waktu lalu kalau teman-teman tahu, Yesus tuh kan lagi ngadain challenge gitu ya untuk ngajak seseorang ke gereja. Wow, kamu gitu ini kan. pasti audiens setia ya. Iya betul, aku sangat mantengin, aku nyalain notifikasinya. Betul. Nah terus pas ngelihat itu, aku tuh tergerak gitu kan, kayak aduh aku tuh pengen ikutan juga. Apalagi ngajak orang ke gereja, istilahnya kayak itu bukan hal yang berat untuk dilakukan. Bukan gitu hal yang kan. berat ya. Seharusnya ya. Seharusnya karena kita setiap minggu ke gereja gitu kan. Nah terus habis itu, tapi karena aku baru ngerantau ke sini, otomatis aku gak punya temen, aku gak punya siapa-siapa di sekitar yang kayak siapa yang bisa ku ajak gitu kan. Masa randomly orang di jalan tiba-tiba ketemu ku ajak kan aneh juga gitu. Bisa jadi sih, tapi bisa betul jadi, tergantung ya. Nah terus aku
bawa dalam doa itu gitu. Walaupun kayak di sisi lain aku ngerasa kayak duh kayaknya hopeless nih, gak mungkin deh bisa ngajak orang, tapi aku tetap bawa dalam doa. Nah puji Tuhannya, bersyukurnya itu tuh malam itu lagi iseng aja pengen nyiapin bekal makanan buat aku bawa ke kantor. Nah tapi ternyata di dapur tuh lagi ada 3 orang barengan masak gitu kan. Nah aku tuh tipe orang yang kalau lagi rame-rame yang rasanya tuh awkward kalau diem-diem aja gitu kan. Jadi kayak aku mulai kenalan, mulai ngajak ngobrol. Nah sampai ada di satu momen kita tuh lagi ngobrolin tentang kerjaan gitu kan. Lagi ngobrolin tentang kerjaan, terus tiba-tiba bisa masuk obrolan tentang kayak, oh iya ya kamu kalau minggu tuh masih ke gereja gitu ya. Aku kalau minggu tuh udah istirahat aja gitu, udah capek. Tapi dia nih Kristen gitu. Jadi dia tiba-tiba cerita juga kalau dia tuh ternyata emang Kristen tapi jarang ke gereja gitu kan. Terus di dalam hati aku mikir kayak, wah ini momen yang pas banget. Apalagi jelang Paskah kan ini minggu ini tuh kan. Jadi aku pikir kayak ini cocok banget kali ya gitu, kayak aku ajakin ke gerejaku bareng gitu. Nah mulai dari situ aku mulai coba ngomong ke mereka gitu kan, mulai nanyain dulu kenapa dan lain sebagainya, baru masuk ke ajakan gitu kan. Terus bersyukurnya dapat feedback positif dari mereka yang kayak, oh iya ya ada temen nih rame-rame seru juga gitu kan buat datang ke gereja bareng gitu. Nah walaupun kayak yang dibilang teman-teman gitu tadi ya selama ngobrol belum tentu mungkin hasilnya selalu diterima dan selalu diiyakan gitu. Tapi setidaknya kita udah menabur itu dan kita bawa dalam doa kalau Tuhan bekerja di balik setiap taburan itu gitu kan. Dan sama satu lagi temanku ini yang di kos yang akhirnya kenalan. Dia tuh dari beda keyakinan, tapi dia bilang dari kecil tuh emang terbuka banget sama yang namanya belajar agama. Jadi toleransinya tuh cukup tinggi gitu kan. Dan bahkan dia pernah bilang dia tuh udah pernah ikut ke gereja, ke taman doa, menara doa gitu kan. Sama kayak sangat explore ya. Iya betul. Aku tapi di situ jadi mikir kayak, wah ini ngerasa Tuhan ngegerakin banget nih buat ajak juga gitu loh, terlepas dari mungkin dia udah pernah terekspos dan lain sebagainya gitu. Yang karena di situ lagi bareng-bareng juga, jadi kayak kalau ada teman kan rasanya lebih mau diajak ya, kayak lebih oh ya ada teman gitu kan. Dengan iming-iming walaupun kayak iya habis gereja kita jalan-jalan, kita makan bareng gitu kan. Nah terus dari situ setelah selesai ngobrol di dapur, rasanya tuh apa ya, damai sukacita banget gitu loh, yang kayak wow Tuhan tuh bekerja bisa di waktu yang bahkan kita nggak pikirkan, di momen yang kita nggak pikirkan gitu ya. Kayak dari awal aku tuh udah hopeless yang kayak ya udahlah gitu. Terus tiba-tiba dipertemukan momen yang seperti itu dan orang-orangnya juga menurut aku tepat gitu loh. Wow, luar biasa sih, keren ya, sama kerennya sebenarnya dengan apa yang pengalamannya Kak Irfan gitu, walaupun kayak pendekatannya berbeda gitu. Dan satu learning sih yang aku tadi belajar banget nih dari apa ceritanya Cika gitu, bahwa sometimes ketika kita mau memulai bagian Injil atau tergerak gitu, atau untuk punya kerinduan buat mau nih beritakan kabar baik nih ke teman aku, kita selalu di pikiran kita tuh selalu kayak aduh takut nanti kalau ditolak gimana dan lain sebagainya. Tapi dari cerita Cika kita tuh kayaknya perlu mengubah perspektif kita gitu ya, dari yang takut mau kalau misalnya ditolak gimana menjadi gimana kalau akhirnya tuh diterima gitu, seperti apa yang dialami Cika gitu. Karena momen-momen kayak gitu tuh aduh gitu kayak gak bisa 2 kali gak sih? Iya benar gitu. Walaupun setelah aku ngajak mereka, aku pun mikir gitu kan kayak, aduh aku sebenarnya pas abis ngajak nggak yakin sih mereka bener-bener mau ikut gitu, kayak bisa aja mereka ya udahlah say yes gitu karena kita lagi bareng-bareng di situ kan, iya nggak enak gitu kan. Tapi balik ke tadi gitu kan, akhirnya bawa dalam doa ke Tuhan juga gitu, nih udah coba ngajak gitu kan. Terus setelah berapa harinya tuh ngerasa kayak Tuhan taruh nama mereka emang di hatiku gitu, yang akhirnya yaudah deh aku follow up lagi gitu lewat sosial media gitu kan, nanyain kira-kira mereka gimana bisa atau enggak gitu. Dan ternyata balik lagi kayak pikiran-pikiran kita tuh kadang mungkin rasanya lebih menyeramkan gitu, padahal kayak pas kita lakuin gak semenyeramkan itu gitu loh, kayak udah takut ditolak duluan, mereka gak mau dan lain sebagainya. Padahal pas dicoba kayak oh ternyata merekanya juga gak menolak, seresisten itu sih gitu. Wow. Luar biasa sih, kita belajar sama-sama sih dari apa yang ceritanya Cika, ceritanya Kak Irfan, sama
Karen juga tadi gitu. Oke, Cika ada mau disampaikan nggak pesan-pesan gitu buat anak-anak muda yang mungkin lagi takut gitu kan buat mau mulai atau mau ngajak orang ke gereja gitu. Kayak gimana tuh? Kasih tips-tips biar nggak takut. Oke, buat teman-teman yang mungkin masih takut, bisa pastinya mulai dengan doa dulu gitu ya. Kalau misalkan emang kamu rindu, kita rindu untuk bisa sama-sama bawa orang kenal Kristus, bisa kembali kepada Kristus gitu. Setelahnya jangan lupa untuk ngeresponin juga apa yang dituntun sama Roh Kudus gitu setelah kita doa. Jangan sampai kayak kita udah doa, terus pas dibukain kesempatan kitanya nolak juga gitu kan. Karena ingat, fokus goalsnya kita tuh bukan supaya sukses bisa bantu mereka langsung secara instan kenal Yesus, tapi tugas kita tuh untuk taat gitu sama apa yang Tuhan arahkan. Oke, wow luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat Cika. Thank you Cika. Thank you. Udah share ceritanya, luar biasa. Oke, nah tadi kita juga udah belajar gitu ya dari pengalamannya Cika. Ya, gimana Kak? Luar biasa ya cerita-ceritanya. Mereka, wow, keren banget. Nah kita ada satu orang lagi nih. Kalau tadi mah cewek-cewek ya. Nah sekarang kita ada seorang cowok yang luar biasa juga gitu ya. Dia punya cerita. Dia tuh berbagi tentang Yesus ke seorang teman dalam situasi yang menarik banget. Langsung aja kita panggil teman kita, Bobby. Oke, silakan. Halo Kak Bobby. Halo. Baik, Kak Bobby kesibukannya apa nih Kak? Bekerja. Oke, singkat padat bekerja ya. Oke, nah Kak Bobby dengar nih dari info A1 gitu. Kak Bobby ini punya pengalaman ceritain tentang Yesus ke temen kos dalam kondisi yang unik. Boleh gak sih Kak diceritain? Ya, jadi waktu itu tuh ceritanya abis pulang kerja kan ya. Abis Oke. pulang kerja ternyata kok tiba-tiba mati lampu nih. Terus ternyata baru dengar dari penjaga kos ternyata ini si gensetnya ya. Apa tuh bukan? Ya, itu si listriknya lagi konslet. Listrikan, oke. Nah, di situ ternyata bikin momen dimana aku ada kenal sama teman kos juga di situ. Sebenarnya 2 orang, cuman ini kita akhirnya ngumpul di lantai 1 di situ. Di situ kita ngobrol-ngobrol lah di situ. Dan setelah ngobrol-ngobrol panjang terus tiba-tiba yang teman kosku ini satu dia tahu aku ini Kristen dan suka ke gereja juga kan. Nah, terus dia nanya, Bob, lu gereja di mana sih? Boleh gak kalau misalnya hari Minggu gue ikut? Wih, tapi ini temennya emang Kristen juga atau? Kristen tapi dia dia ceritanya ke gereja setahun sekali. Oh, Pas Natal oke. doang. Pas Natal doang ya. Oke, wow. Jadi ada momen di mana akhirnya dia sendiri ya yang Ya, bilang. dia sendiri yang bilang. Waktu mati lampu. Ya. Ya, jadi teman-teman kalau mati lampu jangan di kamar aja ya. Itu tanda. Itu tanda dari Tuhan buat mulai gitu. Terus akhirnya Dan- temennya gimana? Ya, abis itu kan ya hari Minggunya aku ajak dong. Oke, Awalnya di-follow dia up ya. dia gak mau. Dia gak mau. Sering terjadi di kota-kota besar. Oke. Oke. Ya oke, dia gak mau, katanya dia waktu itu masih ngantuk lah kan, dia biasa begadang Oke. gitu. Oke, minggu keduanya aku ajak lagi akhirnya. Dan dia masih gak mau. Jadi di minggu keberapa nih ya? Minggu ke-3 diajak baru di akhirnya. Wow, puji Tuhan. Gitu. Jadi 3 kali ya. 3 kali baru orangnya mau gitu. Setelah itu, setelah akhirnya dia ke gereja, terus habis itu ada obrolan gak sih? Gimana responnya dan lain sebagainya? Dia sih abis ke gereja gitu dia cerita katanya, oh akhirnya kayak dia ngerasa hatinya lebih tenang gitu abis ke gereja gitu. Terus dia juga ngerasa pas abis ke gereja itu kayak lebih diberkatin sih, dia ngomongnya gitu ya. Gitu. Oke. Tapi akhirnya sekarang gerejanya di seminggu sekali atau masih setahun sekali nih temannya? Kayaknya sebulan sekali kan. Ada Kemajuan lah ya, peningkatan kemajuan lah ya. Setahun sekali That's ya. oke, itu oke. Oke ya, luar biasa. Thank you Kak Bobby ceritanya. Udah. Oh udah. Oke ya, kita udah denger nih cerita-cerita yang luar biasa dari Kak Irfan, terus dari teman-teman YCS Community, dan pasti
kita semua tuh diberkati gitulah dengan setiap cerita yang ada. Terakhir nih Kak Irfan gitu ya, kalau misalnya aku terus teman-teman yang lagi nonton gitu kan, mungkin belum bisa seperti apa yang saya seluar biasa yang Kak Irfan lakukan gitu. Tapi kita punya nih kerinduan buat bagiin Injil. Nah, kira-kira mulai dari mana sih Kak? Mungkin bisa kasih tips-tips gitu buat setiap teman-teman yang lagi nonton sekarang. Sebenarnya sederhana ya Kak Ical ya. Sebenarnya kita bisa mulai dari kehidupan kita sehari-hari sama seperti Cika tadi, ya kan? Jadi kita nggak harus langsung ke tempat yang jauh-jauh banget. Tapi kita bisa mulai dari lingkungan kita sekitar kita, baik teman kita di kantor, atau teman kita di sekolah, atau teman kita di kerjaan itu. Pokoknya siapapun yang kita jumpai setiap hari, kalau kita rasa mereka butuh Tuhan atau banyak yang belum tahu tentang Tuhan, kita bisa sampaikan ke mereka. Jadi nggak harus langsung satu hal yang jauh atau yang besar, tapi mulailah dari kehidupan sehari-hari kita sama seperti Cika tadi. Itu hal yang bagus banget gitu. Oke. Ya. Ya, oke. Thank you banget ya Kak Irfan udah share ceritanya dengan sangat luar biasa gitu. Jadi teman-teman jangan takut buat memulai membagikan Injil. Dan kalau misalnya teman-teman bingung gitu kan harus gimana sih bagian Injil itu mulai dari mana, cara mengatasi ketakutan dan lain sebagainya, tenang aja karena Yesus punya sebuah aplikasi ya. Jadi cakep ya. Jadi teman-teman bisa langsung download aja ya, udah available di App Store dan juga Google Play. Di situ teman-teman bisa ikut training. Jadi ada trainingnya, ada video-video yang bakal membantu teman-teman untuk mengerjakan amanat agung penginjilan di kehidupan teman-teman sehari-hari. Jadi jangan lupa download ya. Soalnya ada challenge juga dan ada juga rewardnya. Oke, kalau gitu. Oke teman-teman, thank you udah nonton. God bless and see you.